Dan uniknya hadis ini Bapak Ibu, dalam satu hadis ada dua sahabat yang merawikan hadis. Satu Abu Dzar, satu Abu Abdurrahman, yaitu Muadz bin Jabal. Kita tunda dulu membahas tentang Muadz bin Jabal karena insya-Allah nanti akan datang biografinya di hadis berikutnya. Abu Dzar meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillah haitsu ma kunta." La ilaha illallah. Kata Rasulullah, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Bertakwalah kamu fi sirrika wa alaniyatik. Bertakwalah saat kamu sendiri dan saat kamu bersama orang. Bertakwalah saat kamu menjadi pejabat atau menjadi rakyat. Bertakwalah kepada Allah saat kamu menjadi komandan atau menjadi prajurit. Bertakwa dimanapun, kapanpun dan apapun status kita. Bertakwalah sebagai suami, bertakwalah sebagai istri, bertakwalah sebagai anak, bertakwalah sebagai menantu, bertakwalah sebagai mertua, bertakwalah sebagai kakek dan nenek. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Pergi ke sekolah, bertakwa kepada Allah. Pulang sekolah, pulang dengan ketakwaan pada Allah. Sampai di rumah, masuk dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan pasangan, bertemu dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Itu yang sudah kita dapatkan seharusnya selama Ramadan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ubay bin Ka'ab pernah ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Apa kata Umar? "Mat taqwa?" Apa itu takwa? Lalu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ama salakta tariqan dha syaukin?" Ya Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, tidakkah pernah engkau melewati jalan yang penuh dengan duri? Ya, atau mungkin jalan dari simpang simpang mana namanya Pak? Hah? Jalan baru ya. Sampai kemari kan ada beberapa lubang. Kalau orang yang tahu, ya, baanyo jalan tu Pak Ibu, apakah nyo santuang saya? Enggak, pastinya hati-hati. Kalau rasa-rasanya ada lubang di siku kau. Ikut ndak ada lubang tu. Walaupun kadang-kadang kecil ndak ada, kiralah ada lubang di situ. Dia hati-hati. Kadang bawa tong dikon, hati-hati. Atau bawa motor sedang buru-buru nyo, hati-hati. Kenapa? Agar tidak jatuh ke lubang tersebut. Jalan penuh dengan duri, pasti kita hati-hati lah disabui. Jalan tu penuh dengan duri, pasti hati-hati. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, "Fatilkat taqwa." Maka itulah takwa. Hati-hati. Tidak sembarang makan, tidak sembarangan minum, tidak sembarangan ngambil uang. Kau pitih. Langsung saya sanang nak tanya. Kau pitih aku? Pitih dari mana kau? Apalagi sekarang marak kasus money laundering, cuci uang. Kau ada saham, ambillah. Kiranya setahun setelah itu terungkap itu cuci uang. Sebab tidak hati-hati tadi, tidak takwa. Orang yang takwa pasti warak, hati-hati. Tidak sembarangan, ngomong, tidak sembarangan menulis, tidak sembarangan menyebarkan berita. Mohon maaf kalau di media sosial, tidak sembarangan berkomentar, tidak sembarangan mengupload, mulai statusnya, fotonya, live-nya tidak sembarangan live. Kok kadang Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kamar lalu awak yang harusnya awak je orang rumah saya tahu saya orang sedunia Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Itu yang terjadi hari ini. Isi lemari pun kadanglah tahu orang sedunia. Tidak hati-hati. Tidak hati-hati. Memang Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan segala sesuatu di dunia ini untuk kita. Dan dalam berinteraksi dengan sesama manusia itu hukum asalnya mubah, semuanya boleh. Kecuali datang dalil yang mengharamkannya, maka dia haram. Nah, selain itu boleh. Lalu apa standar boleh ini? Hati-hati. Apakah ini mendatangkan dosa atau tidak? Apakah yang mubah ini berefek kepada keburukan atau tidak? Kalau yang mubah itu berefek kepada yang halal, maka dia mubah. Kalau yang mubah itu berefek kepada wajib, maka dia wajib. Kalau yang mubah itu berefek kepada haram, maka dia haram. Ittaqillah, hati-hatilah. Jangan sembarangan. Itu yang dimaksud dengan hati-hati. Termasuk dilarang buang sampah sembarangan. Itu sederhananya adalah bertakwalah saat buang sampah. Jadi juga tidak sembarangan mendidik anak, berarti bertakwa dalam mendidik anak. Ketika mendidik ketika mendidik istri, atau mungkin ada masanya istri mendidik suami,
Jangan sembarangan. Jangan sembarangan marah. Jangan sembarangan mengangkat suara. Artinya bertakwalah saat mendidik suami atau mungkin mendidik istri. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haitsuma kunta, kapanpun itu. Kapanpun bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang sendirian di kamar, apalagi ini sering kami sampaikan kepada teman-teman remaja, pemuda ya, yang masih gandrung dengan gadget, sendirian di kamar, tak ada orang lain, kamar terkunci, baterai HP 100%, paket baru dibeli, muncul sinyal di HP 4G. Di situ diuji ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masjid, ya semua orang terlihat bertakwa, tapi saat sendiri, makanya Rasulullah sampaikan, bahkan ini pesan kepada para sahabat, ittaqillaha fi sirrik wa alaniyatik, bertakwalah kepada Allah saat kamu sendirian atau saat kamu bersama orang banyak. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib juga mengatakan definisi takwa itu al-khaufu minal jalil. Takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amalu bit tanzil, dan beramal sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Itu takwa. Tidak sembarangan berbuat, tidak kreatif dalam ibadah. Tak boleh kreatif, haram kreatif dalam ibadah. Ibadah itu semua harus ada dalil. Kalau muamalah boleh kreatif tapi dengan batasan syar'i. Tidak ada istilah kreativitas tanpa batas, tidak ada dalam Islam. Selalu ada batasan syar'i. Wa tilka hududullah fala taqrabuha, atau dia lain fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah. Lalu muncul orang-orang liberal, orang-orang sekuler yang mengatakan, oh harus kreativitas tanpa batas. Nah, dalam Islam tak ada. Pemuda-pemuda Islam harus tahu kreativitas selalu dalam batasan syar'i. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal 'amalu bit tanzil war ridha bil qalil. Orang bertakwa itu ridha dengan pembagian Allah walaupun dia dapat hanya sedikit saja. Tetangganya dapat mobil baru, kita sebutlah umpamanya termasuk mobil mewah, Pajero, dia hanya dapat Kijang tahun 98. Itu yang Allah kasih ke dia. Dia ridha, alhamdulillah, ini rezeki Allah untuk saya. Tetangganya beli AC setiap ruangan, ini dapat kipas angin ciek saja. Tidak masalah. Ini yang Allah kasih untuk saya ridha. Bukankah ikrar kita raditu billahi rabba? Berarti kita ridha Allah Tuhan kita. Kita ridha Allah yang membagi rezeki. Kita ridha Allah yang menentukan kadar rezeki. Allah yang melapangkan rezeki, Allah pula yang menyempitkan rezeki. Yang penting kita yakin innahur razzaq. Allah itu maha memberi rezeki. Jadi orang bertakwa tidak pernah mempertanyakan, ya Allah baku ini yang banyak bos ketik. Ya Allah kami sama-sama punya kadai. Baku ini orang mitaru, ambon dah. Padahal pelayanan sama, kualitas sama. Secara mendasar kita harus ridha. Tapi kalau ingin dapat juga yang lebih, lebihkan pula amal soleh kita. Lebihkan pula ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada ibadah rahasia dia sehingga warungnya ramai terus. Mungkin kita ibadahnya standar-standar saja, mungkin. Tapi yang jelas secara prinsip kita ridha atas pembagian Allah. Wal isti'dad liyaumir rahil. Orang bertakwa itu selalu bersiap-siap untuk pulang kampung. Sebagaimana Hamin 10 Lebaran, kita sudah bersiap-siap pulang kampung. Yang mau pulang kampung, yang kopernya sudah rusak, mulai cari koper. Yang tasnya kurang, tambah tas. Oh, mau kasih oleh-oleh lah untuk orang tua, untuk mama, untuk bapa, untuk tetangga, untuk teman akrab di kampung. Beli, bersiap-siap semuanya. Pulang kampung itu perlu persiapan Bapak Ibu dimuliakan Allah. Yang mobilnya belum diservis, servis dulu. Yang remnya belum diganti, ganti dulu rem mobilnya. Atau yang motornya harus ganti A, B, C, ganti busi dan seterusnya. Dipersiapkan semuanya. Jarang, sangat jarang rasanya orang yang untuk mudik lebaran itu, dia sedang duduk, tu tiba-tiba kecek suaminya ke istrinya, lah pulang kampung lah. Bila kini jo, jarang tu. Sangat jarang. Mungkin itu darurat-darurat saja. Tapi biasanya orang bersiap, maka orang bertakwa juga bersiap-siap untuk pulang kampung. Muncul pertanyaan Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, apakah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin semua kita akan menjawab cinta. Kalau ditanya, apakah kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kami yakin semua kita mengatakan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan ketiga, inginkah kita segera bertemu dengan Allah alias mati? Segera nih, karena kalau orang merindukan orang lain, pasti dia ingin segera bertemu. Ketika kita ada dinas keluar kota, kemudian kita rindu dengan anak, kalau bisa selesai dinas tu langsung pulang. Baik tu, ambu rindu jo anak.
rindu jo istri, rindu dengan ayah, dengan ibu, segera pulang, segera. Nah, harusnya kita kalau merindukan Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus ingin segera pulang. Harus ingin segera bertemu dengan Allah, harusnya begitu. Tapi ternyata saat ditanya pertanyaan ini, Bapak Ibu rindu? Rindu. Ustaz rindu? Rindu. Ustaz ingin segera bertemu dengan Allah? Aduh, kayaknya belum. Jadi rinduan namanya tu. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, dijawablah oleh ulama kita salafus saleh, ada dua hal yang menyebabkan kita tidak ingin segera bertemu dengan Allah walaupun mengaku rindu. Hal yang pertama adalah karena kita terlalu serius untuk dunia ini. Terlalu serius. 20 tahun bekerja dari pagi sampai maghrib, sampai malam, bahkan setelah malam ada lagi pekerjaan demi melunasi KPR. Mohon maaf, bukan tak boleh, boleh, silahkan. Tapi itu saja. Setiap seminar supaya cepat melunasi rumah, seminar supaya bisa punya mobil pribadi, seminar supaya cepat lunas hutang. Itu saja isi seminarnya. Isi grup WA 1 menjadi orang kaya sebelum usia sekian. Grup WA 2 menjadi orang sukses, menjadi direktur sukses. Lalu ditanya, untuk akhiratnya bila? Oh, lahir sekali seminggu Jumaat. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pantas kita begitu-begitu saja. Nah, karena terlalu serius untuk dunia, karena terlalu serius membangun bangunan dunia, terlalu serius mencari kendaraan dunia, sehingga saat kita ditanya, "Alah siap mati, Bu?" "Pak, Ustaz, rumah baru lunas, masa langsung mati, Bu?" "Ustaz, ini mobil baru lunas kemarin, masa ia langsung ketemu Allah?" Nah, sudah terikat kita dengan dunia karena kehidupan kita berikan untuk dunia saja semua. Wal isti'dad liyaumir rahim. Kita harus bersiap-siap. Jadi yang kedua, kenapa kita takut untuk bertemu dengan Allah? Salah satu yang kedua penyebabnya adalah karena kita belum tahu nanti di akhirat kita mau kemana dan dijemput oleh siapa. Kalau Bapak Ibu ditelepon oleh seseorang pemanya, "Bu, kami dari Kalimantan. Ya, Ibu, kami dari panitia pembangunan IKN, Ibu Kota Negara. Ya. Ibu bisa datang ke sini?" "Oh, bisa, Pak. Tiketnya kami kirim ya, Bu." "Terus nanti saya dijemput siapa, Pak? Saya tinggal di mana?" "Pandai-pandai Ibu lah." Pasti awak pas jalan tu camih. Si anja pi ambo beko. Di mana Bu tinggal? Ambo nak punya duit sanak di situ. Tapi kalau disabui, "Oh, aman, Bu. Beko ada rumah, ada hotel, ada ini. Aman." Samu. "Ustaz, ambo camih mati batu. Ambo ndak tahu besok kalau mau mati ke malam, Bu, Ustaz." Entah malaikat rahmat yang menjemput, semoga begitu, atau na'udzubillah malaikat azab yang menjemput. Entah an-nazi'at, entah an-nasyitat. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari dunia ini bertakwalah kepada Allah dengan mempersiapkan rumah kita di akhirat. Dan di penutup hadis ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa diberikan contoh oleh Rasulullah, yaitu orang-orang yang wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, yaitu orang yang selalu mengikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Artinya tidak sengaja berbuat dosa, langsung dia lakukan amal soleh. Berbuat salah, langsung dia lakukan amal soleh. Salah, soleh. Berbuat salah, langsung amal soleh. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Hud, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Ya. Sesungguhnya perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Itu hebatnya dalam Islam. Jadi amal soleh kita Bapak Ibu dimuliakan Allah secara otomatis bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Dan kata Rasulullah terakhir, orang bertakwa itu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, bermuamalahlah, berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kita ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dinilai dengan akhlak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dipuji Allah salat beliau. Allah tak pernah puji salat Rasulullah, tidak pernah puji infak Rasulullah, tidak pernah puji jihad Rasulullah. Padahal sehebat itu salat beliau, sehebat itu jihad beliau. Yang Allah puji adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Rasulullah. Sungguh wahai Muhammad, engkau punya akhlak yang agung. Dan semua ibadah muaranya adalah akhlak. Bahkan kata Rasulullah, innama itu artinya hanya. Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak, kata Rasulullah, aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Setelah semua media yang kira-kira bisa memperbaiki akhlak manusia bernama syariat Islam,
Itu sudah diberikan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, kata Allah SWT. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Sudah aku buka semua jalan untuk menjadi orang yang berakhlakul karimah. Disitulah selesai misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berakhlaklah. Orang menilai kita dari akhlak kita. Ya, kami beberapa hari yang lalu mendengar ceramah Ustaz Oktar Rizal tentang akhlak juga. Di sini, tidak salah di sini ya. Tentang akhlak, bagaimana akhlak ini berperan penting dalam penyebaran kebaikan-kebaikan, berperan penting dalam tersebarnya Islam. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak itu dimulai dari akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada pasangan, akhlak kepada anak, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada atasan, akhlak kepada bawahan, akhlak kepada teman sejawat, akhlak kepada sesama jamaah, akhlak kepada pengurus, akhlak pengurus pada jamaah, banyak akhlak. Dan itu semua sudah diatur oleh Islam, karena Allah berfirman, sesungguhnya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala di Hajjatul Wada', aku telah sempurnakan agama, akhlak. Ad-din huwal akhlak. Agama adalah akhlak. Wal akhlak hiyad din. Dan akhlak adalah agama. Kalau mau lihat bagaimana agama seseorang, lihat akhlaknya. Dan Islam memberikan semua media untuk perbaikan akhlak. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pastikan yang disebut dengan pendidikan karakter hari ini itu memang ada pada anak kita, ada pada cucu kita, pada menantu kita, dan seterusnya. Karena sejatinya memang itulah yang akan membawa orang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, akhlak. Dan betapa banyak orang masuk Islam, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gara-gara melihat akhlak temannya, gara-gara melihat akhlak atasannya, akhlak tetangganya, dan seterusnya. Maka bermuamalahlah, berinteraksilah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Terakhir, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan di situ dikatakan hadithun hasan sahih. Hadis hasan dan sahih. Itu sering. Dan istilah ini hanya milik Imam At-Tirmidzi. Imam Bukhari hanya meriwayatkan hadis yang sahih semua. Sahih. Imam Muslim sahih. Imam Abi Daud, Imam Ibnu Majah, An-Nasai itu meriwayatkan hadis sahih. Khusus Imam Tirmidzi, beliau punya istilah sendiri, yaitu hasanun sahih. Hadisnya hasan dan sahih. Apa maksud hasan dan sahih ini Bapak Ibu dimuliakan Allah? Ada dua. Yang pertama adalah hadis ini hasan, derajatnya hasan dari satu jalur, dan sahih dari jalur yang lain. Hasan dari satu sanad dan sahih dari sanad yang lain. Sanad itu kan jalur hadis, periwayatan hadis. Atau yang kedua, menurut sebagian ulama hadis ini sahih, dan menurut sebagian ulama hadis ini hasan. Jadi itu istilah hadithun hasanun sahih. Hadisnya hasan dan sahih. Kalau di sini Ustaz Hasan, aduh Ustaz sahih. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hari-hari kita, keluarga kita, usia kita, dan harta kita, dan semoga kita menjadi hamba Allah yang lebih baik dari hari ke hari. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahil alamin, dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.